Atas seizin Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Seluruh dari kita, mau tidak mau harus melakukan penyesuaian, termasuk dalam bidang pendidikan. Murid-murid belum bisa berkumpul kembali bersama-sama di sekolah, bersama dengan guru-gurunya. Sehingga pembelajaran jarak jauh, atau yang biasa dikenal dengan home-based learning, perlu dilaksanakan. Home-based learning adalah suatu usaha yang dikerjakan sebuah institusi pendidikan sehingga murid-murid dari rumah pun masih bisa menyelenggarakan pembelajarannya. Sedangkan guru-guru dan staf melaksanakan pembelajaran dari kelas mereka masing-masing. Setiap pagi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah, murid-murid mempersiapkan diri mereka dari rumah menggunakan setiap device yang dibutuhkan mereka mengikuti pembelajaran yang disediakan. Demikian dengan guru-guru dan staf. Sebelum masuk ke area sekolah, sekolah menjalankan protokol kesehatan tertentu. Seperti yang pertama, mereka harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang tersedia di lobi sekolah. Sebelum masuk ke area sekolah, mereka juga akan dilakukan pengecekan kembali, yaitu pengecekan suhu tubuh. Jikalau melewati batas-batas tertentu, maka guru atau staf tersebut akan disarankan untuk kembali ke rumah dan melaksanakan pembelajarannya dari rumah. Sedangkan bila hasil pengecekan menunjukkan sesuatu yang normal, maka mereka diperkenankan masuk ke sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan, seperti terus menggunakan masker, khususnya selama melakukan interaksi dengan guru-guru atau staf yang lain. Nah, kegiatan ini terus kita lakukan agar pembelajaran dapat terus berlangsung dengan baik. Guru dan staf dapat terlindungi kesehatannya dan murid-murid terus dapat menikmati pembelajaran yang ada. Selama home-based learning berlangsung, tentu ada banyak penyesuaian yang mereka kerjakan, baik dari segi strategi mengajar, baik dalam segi pengambilan nilai, ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru-guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang lebih, menggunakan setiap sarana yang tersedia di tengah segala keterbatasan yang ada. Sekolah Palembang Harapan sendiri dalam pelaksanaan home-based learning ini menggunakan satu platform atau media khusus yang digunakan, yaitu Teams, yaitu salah satu LMS yang disediakan oleh Microsoft. Kami menggunakan ini dengan berbagai macam alasan. Seluruh murid di Sekolah Palembang Harapan memiliki akun Surel yang khusus yang terafiliasi secara langsung dengan Microsoft. Demikian juga guru-guru dan staf. Maka dengan menggunakan satu platform yang khusus yang hanya berlaku untuk internal sekolah dan yayasan kita, hal itu akan lebih meningkatkan rasa aman, baik dari murid, guru, staf, ataupun orang tua. Selain itu, dikarenakan penggunaan Teams yang berbasis internet ini, sekolah juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti penyediaan laptop atau komputer yang memiliki kamera. Dari segi infrastruktur seperti fasilitas internet, kami juga terus berusaha mengoptimalkan. Selain mempersiapkan dan melaksanakan HBL, kami juga terus mempersiapkan diri untuk menyambut era baru, yaitu era di mana pembelajaran bisa dikerjakan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita perlu terus mendoakan kota kita Palembang, karena sampai dengan saat ini kondisi memang belum memungkinkan. Tetapi kami percaya suatu saat nanti waktu tersebut akan tiba. Oleh karena itulah kami terus mempersiapkan diri. Beberapa persiapan yang kami lakukan selain protokol kesehatan yang telah diberlakukan bagi guru dan staf, beberapa sarana pendukung seperti tempat cuci tangan, ketersediaan hand sanitizer, ataupun kesediaan UKS yang lebih mendukung, akses masuk ke sekolah, ataupun yang terutama pengkondisian di dalam ruang kelas, pengaturan jarak antar tempat duduk, dan protokol-protokol lainnya terus kami persiapkan. Kami berharap
ketika saat new normal nanti tiba, sekolah boleh siap, orang tua boleh merasa aman, dan setiap murid boleh belajar dengan lebih maksimal. Kiranya dengan setiap hal yang telah kami kerjakan, kami boleh terus mendukung setiap orang tua, secara khusus dalam pendidikan yang dikerjakan oleh setiap murid. Akhir kata, semoga kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Sekolah Palembang Harapan adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan institusi besar, yaitu Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, kami telah berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat Palembang, khususnya bagi keluarga yang memiliki putra atau putri pada jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kepercayaan yang telah orang tua berikan kepada kami hingga saat ini. Kami percaya bahwa guru, kurikulum, dan fasilitas adalah 3 hal penting
dalam melaksanakan pendidikan. Kurikulum yang baik akan membantu guru-guru untuk memiliki arah dan tujuan yang jelas. Fasilitas yang baik akan memberikan kesempatan yang lebih luas dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih bermakna bagi setiap murid. Demi tercapainya pembelajaran yang lebih baik dan bermakna tersebut, kami menyediakan ruang belajar mengajar yang maksimal dan nyaman. Di antaranya, dengan menyediakan loker, meja dan kursi belajar, serta LCD pada ruang kelas masing-masing. Selain daripada ruang kelas, kami juga menyediakan ruang musik dan ruang art, di mana anak-anak dapat mengeksplorasi talenta musik dan art yang sudah Tuhan berikan, serta lab komputer, lab biologi, dan lab kimia yang telah didesain secara khusus dengan kelengkapan peralatan yang memadai dan disupport dengan sistem keamanan yang sangat baik. Seperti tersedianya ruang penyimpanan, lemari asap, emergency shower, dan lain sebagainya. Adapun fasilitas lain yang kami sediakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan ketersediaan auditorium yang biasa digunakan sebagai ruang pertemuan. Ruangan ini dapat menampung murid dengan kapasitas maksimal 350 orang. Gym outdoor yang digunakan sebagai tempat siswa dan siswi untuk berolahraga. Soccer field, dan juga lahan parkir yang cukup memadai dengan sistem keamanan yang baik. Beberapa tahun terakhir, sekolah telah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Siloam dalam bidang kesehatan. Apabila kami dapati kasus kecelakaan yang fatal yang terjadi selama siswa belajar di sekolah, dan pihak UKS tidak mampu untuk memberikan pertolongan pertama, maka kami akan merujuk siswa kami ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapatkan pertolongan pertama. Harapan kami, dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik, seluruh komunitas sekolah Palembang Harapan dapat terberkati dan menjadi sekolah sebagai rumah kedua. Cinta kasih, peduli, integritas, kejujuran, empati, belas kasih, profesional. Pilihan terpercaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan penelitian yang holistik dan bertaraf internasional. Inilah misi kami, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Atas seizin Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Seluruh dari kita, mau tidak mau harus melakukan penyesuaian, termasuk dalam bidang pendidikan. Murid-murid belum bisa berkumpul kembali bersama-sama di sekolah, bersama dengan guru-gurunya. Sehingga pembelajaran jarak jauh, atau yang biasa dikenal dengan home-based learning, perlu dilaksanakan. Home-based learning adalah suatu usaha yang dikerjakan sebuah institusi pendidikan, sehingga murid-murid dari rumah pun masih bisa menyelenggarakan pembelajarannya. Sedangkan guru-guru
dan staf melaksanakan pembelajaran dari kelas mereka masing-masing. Setiap pagi, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah, murid-murid mempersiapkan diri mereka dari rumah menggunakan setiap device yang dibutuhkan mereka mengikuti pembelajaran yang disediakan. Demikian dengan guru-guru dan staf. Sebelum masuk ke area sekolah, sekolah menjalankan protokol kesehatan tertentu. Seperti yang pertama, mereka harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang tersedia di lobi sekolah. Sebelum masuk ke area sekolah, mereka juga akan dilakukan pengecekan kembali, yaitu pengecekan suhu tubuh. Jikalau melewati batas-batas tertentu, maka guru atau staf tersebut akan disarankan untuk kembali ke rumah dan melaksanakan pembelajarannya dari rumah. Sedangkan bila hasil pengecekan menunjukkan sesuatu yang normal, maka mereka diperkenankan masuk ke sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan, seperti terus menggunakan masker, khususnya selama melakukan interaksi dengan guru-guru atau staf yang lain. Nah, kegiatan ini terus kita lakukan agar pembelajaran dapat terus berlangsung dengan baik. Guru dan staf dapat terlindungi kesehatannya, dan murid-murid terus dapat menikmati pembelajaran yang ada. Selama home based learning berlangsung, tentu ada banyak penyesuaian yang mereka kerjakan, baik dari segi strategi mengajar, baik dalam segi pengambilan nilai, ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru-guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang lebih, menggunakan setiap sarana yang tersedia di tengah segala keterbatasan yang ada. Sekolah Palembang Harapan sendiri dalam pelaksanaan home based learning ini menggunakan satu platform atau media khusus yang digunakan, yaitu Teams, yaitu salah satu LMS yang disediakan oleh Microsoft. Kami menggunakan ini dengan berbagai macam alasan. Seluruh murid di Sekolah Palembang Harapan memiliki akun surel yang khusus yang terafiliasi secara langsung dengan Microsoft. Demikian juga guru-guru dan staf. Maka dengan menggunakan satu platform yang khusus yang hanya berlaku untuk internal sekolah dan yayasan kita, hal itu akan lebih meningkatkan rasa aman baik dari murid, guru, staf, ataupun orang tua. Selain itu, dikarenakan penggunaan Teams yang berbasis internet ini, sekolah juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti penyediaan laptop atau komputer yang memiliki kamera. Dari segi infrastruktur seperti fasilitas internet, kami juga terus berusaha mengoptimalkan. Selain mempersiapkan dan melaksanakan HBL, kami juga terus mempersiapkan diri untuk menyambut era baru, yaitu era di mana pembelajaran bisa dikerjakan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita perlu terus mendoakan kota kita Palembang, karena sampai dengan saat ini kondisi memang belum memungkinkan. Tapi kami percaya suatu saat nanti waktu tersebut akan tiba. Dan oleh karena itulah kami terus mempersiapkan diri. Beberapa persiapan yang kami lakukan selain protokol kesehatan yang telah diberlakukan bagi guru dan staf, beberapa sarana pendukung seperti tempat cuci tangan, ketersediaan hand sanitizer, ataupun kesediaan UKS yang lebih mendukung, akses masuk ke sekolah, ataupun yang terutama pengkondisian di dalam ruang kelas, pengaturan jarak antar tempat duduk, dan protokol-protokol lainnya terus kami persiapkan. Kami berharap ketika saat new normal nanti tiba, sekolah boleh siap, orang tua boleh merasa aman, dan setiap murid boleh belajar dengan lebih maksimal. Kiranya dengan setiap hal yang telah kami kerjakan, kami boleh terus mendukung setiap orang tua, secara khusus dalam pendidikan yang dikerjakan oleh setiap murid. Akhir kata, semoga kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.
Oke, selamat pagi. Selamat pagi semuanya peserta webinar kesehatan kali ini. Ya, terima kasih sudah hadir, sudah bergabung di dalam webinar kesehatan kali ini. Kita akan memulai acara ini. Ya, saya Kristanti, guru dari Sekolah Palembang Harapan. Saya Ida, biasa anak-anak panggil Ibu Ida, guru dari TK Sekolah Palembang Harapan. Kami berdua akan memandu webinar kesehatan kali ini. Kami memandu nih. Kenapa harus kita Ibu Ida? Karena kita sudah jadi ibu-ibu ya. Iya. Saya seorang ibu dengan 1 orang anak dan saya adalah ibu dari 2 orang anak. Oke. Mungkin sama ya. Kenapa kita gabung di dalam webinar kayak ini? Ya mungkin bapak atau ibu ya punya pertanyaan satu atau banyak malahan pertanyaan ya seperti yang berkaitan dengan kesehatan anak di era new normal ini, gitu ya. Benar nggak? Ibu juga punya banyak pertanyaan atau cuma satu? Betul sekali, Bu Tanti. Banyak, sepertinya pertanyaan saya banyak gitu ya. Mudah-mudahan dibahas dalam webinar kali ini gitu. Banyak sekali pertanyaan yang ada di benak saya, Bu Tanti, khususnya selama semenjak pandemi berlangsung begitu ya. Nah, dengan 2 anak ini, saya juga merasa ada kekhawatiran tersendiri begitu, Bu Tanti. Bagaimana misalnya tiba-tiba anak saya sakit gitu ya, tapi jangan sampai lah ya. Jangan sampai ada sakit-sakit gitu ya. Tapi bagaimana nanti kalau misalnya anak saya sakit di masa pandemi begitu ya. Jaga-jaga aja. Gimana ya nanti kalau misalnya anak saya sakit dan saya harus ke rumah sakit. Nah, ada kekhawatiran tersendiri, Bu Tanti. Karena ya kita tahu sekarang ya kondisi Indonesia dan seluruh dunia khususnya kita mengalami masa pandemi COVID. Nah, bukan cuma itu juga. Ya. Kalau sebagai ibu kita tahu ya. Kalau kita harus apa tuh? Kita harus bawa anak imunisasi. Ya, mungkin juga ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang lain gitu ya merasa takut nih mau imunisasi ke rumah sakit begitu ya. Mungkin narasumber kita bisa menjawab itu ya kita hari ini ya. Bagaimana ya? Gitu ya. Saya setuju dengan Ibu. Nah, untuk memulai webinar kali ini, untuk kita menyerahkan kepada pembicara, kita akan membuka acara ini. Saya secara Kristiani, Bapak Ibu yang mungkin beragama lain boleh berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap waktu, kesempatan di mana kami boleh terus belajar bagaimana kami menjadi orang tua, bagaimana kami boleh memimpin, mendidik, menjaga anak-anak kami, anak-anak tercinta kami. Adalah melalui satu kesempatan ini, melalui webinar kesehatan ini, kami boleh belajar, kami boleh mendapatkan wawasan dan pengetahuan sehingga kami boleh menjadi orang tua yang sigap, orang tua yang siap dalam menjaga kesehatan anak-anak kami. Berkati setiap tenaga, setiap orang yang boleh terlibat di dalam mempersiapkan kegiatan ini sehingga kegiatan ini boleh berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berkati setiap orang juga yang terlibat di dalamnya, yang mendengarnya, biarlah mereka juga boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur. Amin. Oke, nah untuk membuka acara ini kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah Palembang Harapan. Oke, kepada Ibu Yevi saya persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk boleh bergabung di dalam webinar ini. Saya berharap melalui webinar ini kita sama-sama boleh mendapatkan informasi yang tepat, khususnya dari ahli ya, dokter anak. Nah, saya juga bersyukur untuk boleh berkolaborasi bersama dengan Siloam Sriwijaya. Ya, terima kasih juga untuk Dr. Lim yang boleh meluangkan waktu untuk bisa memimpin menjadi narasumber untuk acara webinar ini. Semoga webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat mengikuti untuk semua peserta webinar. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Evi. Nah, sebelum kita memulai
webinar kali ini, saya sampai lupa Bapak Ibu. Dan sebelum kita memulai webinar kesehatan kali ini, mungkin Bapak Ibu tidak sabar ya untuk mendengarkan langsung dari narasumbernya, tapi sebelumnya untuk menjaga kelancaran acara supaya acara kita berlangsung dengan baik gitu ya dari awal hingga akhir, saya akan membacakan beberapa peraturan yang diperlukan selama kegiatan webinar ini. Yang pertama, Bapak Ibu saya memohon kesediaannya pada saat mengikuti kegiatan webinar ini untuk mematikan mikrofon dan kamera. Kenapa? Supaya menjaga koneksi supaya tetap lebih stabil. Ya, jadi mohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon dan juga kamera supaya kita bisa lebih fokus mendengarkan pembicaraan nanti. Ya, Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua, kalau ada pertanyaan, jika Bapak Ibu memiliki banyak pertanyaan, mungkin seperti saya ataupun Ibu Ida tadi gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu boleh mengetikkannya di meeting chat kita di dalam Zoom meeting ini. Jadi Bapak Ibu boleh mengetikkannya di situ, ya. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, ya, pada saat di dalam webinar ini nanti pada saat sesi bertanya, silakan Bapak Ibu untuk mengklik raise hand, ya, raise hand. Lalu nanti moderator akan memilih dan memanggil Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dan pertanyaan akan langsung dijawab oleh pembicara kita kali ini. Nah, itu saja peraturan yang mungkin bisa kita laksanakan untuk membantu kelancaran kegiatan kali ini. Mungkin pada webinar kita penasaran gitu ya. Siapa sih narasumber kita? Sebenarnya tadi udah dibocorin juga sama Ibu Evi gitu ya. Nah, narasumber kita adalah seorang dokter, ya pastinya. Iya, kita sepertinya datang ke orang yang tepat, Bu Tanti ya. Oh, iya. Kenapa Ibu Ida? Karena dia adalah seorang dokter spesialis anak. Iya. Beliau adalah Dr. Liv Erenius Arifin dan beliau adalah dokter spesialis anak di Siloam Sriwijaya. Ya, dan dia terkhusus di bagian pediatrician anak. Jadi dapat pelayanannya apa nih, Bu Ida? Nah, treatment yang biasa dilakukan oleh Dr. Lim adalah sebagai berikut. Pertama, Dr. Lim biasa untuk pemeriksaan bayi dan anak, kemudian pelayanan imunisasi, dan juga resusitasi bayi dan anak. Nah, beliau juga adalah seorang dokter yang lulus dari Universitas Kristen Indonesia, ya, Universitas Kristen Indonesia di tahun 2002. Dan beliau telah mendapatkan beberapa achievement gitu ya, award ya. Salah satunya adalah 2016 beliau mendapatkan European Accreditation Council for Continuing Medical Education Munich Germany. Kemudian di tahun 2019 beliau juga mendapatkan anugerah sebagai top doctor ya. Sepertinya nggak tepat ya, gitu ya. Oh, ya, tepat sasaran sepertinya. Ya, bicaranya nggak salah gitu ya, kita pilih ya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengundang Dr. Lim. Silahkan Dr. Lim, waktu kami persilahkan. Ya, halo, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan siang ini kita berkumpul dalam satu webinar ya. Ya, sebelum saya mulai webinar ini, saya ingin menunjukkan satu video. Mari kita tonton bersama. Videonya durasinya cuma sekitar 3 menit. Kita perhatikan ya. Kita saksikan bersama. Sejak kapan Mbak kayak gini Mbak? Pak? Udah pakai masker belum tuh Lisa? Sudah Pak. Tuh face di atas meja tuh pakai juga tuh, udah mama siapin. Loh, mana suami dan anakmu? Sama mama nggak boleh datang, takut kita carrier katanya. Jadi yang datang cuma Lisa doang. Mama mana? Masker tuh, pakai tuh maskernya, pakai. Kenapa jadi begini? Apa nggak berlebihan? Ini namanya berhikmat. Berhikmat atau ketakutan? Corona tuh punya mata, Pak. Dia tuh bisa mengerti usia 50 tahun ke atas. Nah, kita ini masa empuk buat corona.
Hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Kalau papa mau corona, ya papa aja. Kalau mama sih ogah nggak mau. Lisa tuh kesini mau dengar kabar papa mama, bukan tentang kabar corona. Ini, Lisa bawain kue. Jarak 1 meter, social distancing. Taruh meja, taruh meja. Ma, kulkas isinya cuma jus anti corona doang. Papa mama nggak minum air. Kaget ya? Sekarang kamu tahu bagaimana kehidupan papa sekarang. Mamamu, ya itu mamamu. Levelnya sudah diparanoid. Papa dan mama saja sekarang tidurnya pisah. Papa mama pisah kamar. Enggak, bisa ranjang. Mama tidur di atas kasur, papa tidur di bawah. Itu namanya pencegahan. Pencegahan kan lebih baik daripada mengobati. Minum jahe, temulawak sama kencur itu bisa melawan corona. Makanya kita wajib minum jus anti corona. Kan, ya papa ini nanti rasanya selamat dari corona, nggak selamat kena ginjal. Papa karena ini, kurang air itu. papa ini ngomong apa sih? Makanya banyak baca berita, Pak. Supaya up to date. Baca berita itu boleh, Ma. Tapi perbanyak baca kita supaya nggak parno. Cuci tangan dulu, makan. Ini vitamin A, B, C, D, E, diminum. Ma, waspada sih boleh, tapi nggak gini juga. Gimana nggak parno? Rasio tingkat kematian di Indonesia itu tinggi banget. Ma, virus corona itu kecil. Tuhan kita itu besar. Virus corona nggak kelihatan. Tuhan kita juga nggak kelihatan. Sekarang kita tinggal pilih. Mau takut yang mana? Enggak. Selama belum ada vaksin, Papa tetap tidur di bawah. Ya, bagaimana? Apakah ada Bapak Ibu keluarganya seperti keluarga ini? Atau Bapak Ibu tipe yang mencari segala informasi di medsos? Atau ada juga Bapak Ibu tipe yang cuek saja, kalau terkena ya nasib, terima saja. Kalau Bapak Ibu percaya teori konspirasi bagaimana kaum elit global yang disebut the have itu, atau kaum Bilderberg yang menguasai dunia ini, yang dengar-dengarnya katanya mau merestart dunia ini, ya tentu saja banyak pro dan kontra di dalamnya. Jauh sebelum beberapa COVID muncul, berita COVID muncul kan sekitar bulan akhir Desember sampai Januari ya, yang pertama kali di Wuhan di China. Saya pernah membaca beberapa artikel tentang beberapa artikel tentang penggunaan vape di Amerika. Waktu itu banyak penyakit, banyak yang sakit, di mana waktu di ronsen itu gambaran parunya seperti ini. Jadi gambaran seperti kayak ada radang paru, bronchodemoni. Nah waktu itu Amerika langsung mengeluarkan ban terhadap penggunaan vape ini. Jadi vape ini di-ban di Amerika dan juga beberapa negara. Setelah beberapa bulan kemudian baru muncullah yang kita kenal penyakit pandemi yang COVID-19 ini. Ada satu artikel yang bocor yang saya baca, ya ini terlepas dari pro dan kontranya. Artikel yang bocor itu mengatakan bahwa sebenarnya Amerika yang memproduksi virus ini, dan virus ini pernah bocor di labnya, itu yang tersebar.
Nah, sebagai satu kambing hitam, mereka itu memanipulasi, membuat media bahwa menyalahgunakan bahwa vaping inilah, rokok elektrik inilah sebagai penyebab daripada penyakit paru yang parah ini. Nah, kita lihat ini yang disebabkan oleh vape, penggunaan vape, rokok elektrik. Gambaran ronsennya putih, ya. Nah, beberapa bulan kemudian setelah COVID bertambah banyak, kita bandingkan ini pasien yang berikutnya. Ini adalah pasien dengan COVID dengan gambaran ronsen yang sama. Nah, ternyata banyak media yang dibungkam untuk merahasiakan masalah ini. Ya, adapun itu ya mereka ya saling perang. Jadi Amerika menuduh Cina, Cina menuduh Amerika. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang masuk dalam perang dunia ketiga. Ya, antara Cina dan Amerika. Kita tidak akan melihat perang fisik, orang saling tembak-tembakan, dari trade war menjadi cold war. Kemudian muncullah pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Yang menjadi pertempuran utama adalah The Man in China 2025, di mana China akan membuat satu global technology manufacture high-end yang ini. Ini membuat dunia menjadi cemas akan kebangkitan teknologi, kemajuan daripada Cina. Kita tahu bahwa Perang Dunia I dimenangkan oleh Inggris. Perang Dunia II dimenangkan oleh Amerika. Amerika baru berkuasa sekitar 75 tahun. Apakah Amerika rela melepaskan kuasanya, menguasai dunia ini kepada Cina? Prediksi di tahun 2035 bahwa Cina akan menguasai dunia terutama di segi perdagangannya. Apa yang dimaksud dengan satu yang global technology manufacture in high end yang Cina kembangkan di tahun 25, bahwa seluruh dunia yang akan mengkonsumsi barang-barang di Cina, barang-barang Cina, ini yang membuat Amerika semakin membatasi gerak-gerik China, sehingga keluarlah COVID-19 yang oleh Trump disebut China virus. Oke, itu terlepas dari pro dan kontranya. Jadi terlepas daripada itu, kita lihat, kita stop sampai sini, Amerika dan China. Kita kembali ke Indonesia. Bagaimana situasi di Indonesia? Kita lihat di Indonesia, ini yang perkembangan yang saya ambil yang terakhir. Ini yang tanggal 7 ya, ini tanggal 7 Oktober. Yang positif di Indonesia ada sekitar 3, yang positif itu 4 yang baru ya, kasus baru itu 4.538 kasus dengan total kasus di Indonesia 315.714. Dengan yang meninggal totalnya 11.472. Nah, provinsi ini diantara ini provinsi yang paling banyak saat ini adalah di Jakarta, yaitu 1.211, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, Sumsel di sini urutan 11. Kasus baru pada tanggal 7 Oktober adalah 114. Nah, ini negara ini. Kemudian tanggal 8 yang kemarin ya, kemarin kasusnya itu juga bertambah banyak. Kasus baru total yang baru 4.850 orang. Dengan kasus yang meninggal bertambah 108 orang. Tetap provinsi yang terbanyak adalah di Jakarta dengan total yang kasus 1.182, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumsel mungkin di bawah Papua Barat. Ini sebaran negara-negara Asia yang paling banyak kasus COVID-nya adalah pertama di India. Indonesia menduduki urutan ke-8. Jadi istilah new normal yang dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya itu banyak disalah persepsi oleh masyarakat. Memang pemerintah
memperkirakan bahwa COVID ini akan berakhir di bulan Juni atau Juli. Makanya mereka tuh membuat suatu protokol baru yang disebut sebagai di era new normal. Tetapi kita lihat yang tadi saya paparkan bahwa kasus COVID semakin hari semakin banyak di Indonesia, termasuk di kota kita tinggal di Palembang ini. Ya, saya diberi judul oleh Siloam, bagaimana kita menjaga kesehatan anak di era new normal. Yang tadi saya sebut bahwa kita banyak salah persepsi dengan new normal. New normal itu bukan berarti sudah normal, kita sudah bebas pergi kemana saja. Beberapa kali saya melihat ada orang tua bawa anaknya ke mall, orang tuanya pakai masker tapi anaknya tidak pakai masker. Itu saya lihat beberapa kali dari dalam mobil. Waktu saya pulang Siloam melewati mall PS, mereka masuk, saya lihat mereka ada sebagian orang yang begitu khawatir seperti keluarga tadi di video pertama yang saya putar, begitu menjaga dengan ketatnya. Ada juga yang cuek, ada juga yang merasa masa bodoh. Ya sudah, mereka akan terima nasib kalau memang terkena COVID ini. Oke, kita lihat situasi di Indonesia. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan anak di era new normal ini? Karena saya sebagai dokter spesialis anak, jadi saya hanya bahas yang ruang lingkup yang anak saja. Oke, kita lihat. Dan kenapa, nanti saya paparkan kenapa juga anak-anak harus bersekolah lewat online. Jangan masuk sekolah dulu. Kita lihat. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik itu adalah sekitar 1,39%. Yaitu sekitar 4,2 sampai 4,8 juta bayi lahir setiap tahun. Total jumlah anak di Indonesia sekitar 84 sampai 90 juta. Nah, bila sampai akhir Desember belum ada vaksin dan sekolah dipaksa buka, apa yang terjadi? Ya. Jadi kalau sampai Desember ini sekitar 2 bulan lagi vaksinnya juga belum ada dan sekolah dipaksa buka, apa yang terjadi? Kita perkirakan kalau ada sekitar 60 juta anak sekolah, itu dibutuhkan sekitar 50% anak sakit untuk mendapatkan herd immunity. Herd immunity itu adalah di mana semua orang terpapar sehingga semua orang punya kekebalan secara alamiah. Tapi untuk mencapai herd immunity ini adalah minimal dia dibutuhkan 50% orang yang terpapar, orang yang sakit. Ada yang malah mengatakan sampai 75-80%. Nah, di Indonesia kasus COVID ini angka mortalitasnya sekitar 2,5 sampai 5%. Jadi kalau kita ambil tengahnya sekitar 3% atau 2,5% di tengah-tengahnya, dari total 50% 30 juta anak, 50% yang herd immunity ini, maka sekitar 1 juta anak akan meninggal. Ini yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menekankan bahwa anak-anak jangan masuk sekolah, tetap sekolah online. Kita ingin melindungi generasi anak-anak. Ini ada satu penelitian yang di Inggris di mana di antara 198 anak terpapar COVID itu sepertiganya tidak ada gejala sama sekali. 30% diantaranya hanya merasakan sakit tenggorokan. 15% mengalami penurunan nafsu makan. 15% hanya berupa ruam kulit dan sisanya 30% berupa diare. Bagaimana di Indonesia? Anak di Indonesia sekitar 19.196 yang terpapar COVID. Terpapar itu ada yang kontak positif ya. Jadi di antara semua itu ada sekitar 715 anak positif COVID, 7.152 anak dengan PDP, 10.375 anak dengan ODP, dan 954 anak dengan OTG. Dan di antara semua ini dari 19.196 anak yang terpapar COVID ini sudah meninggal 452 anak. Apa gejala COVID pada anak? Biasanya anak-anak itu tanpa gejala. Tadi disampaikan juga bahwa di Inggris tadi
penelitian tadi mengatakan bahwa sepertiga COVID pada anak itu tidak ada gejala. Kalaupun ada gejala, dia gejalanya ringan, yaitu berupa diare, demam, kejang, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana penularan pada anak? Ini sulit dilacak, penularan pada anak. Kebanyakan anak-anak itu tertular dari orang tua atau orang dewasa lain atau pengasuhnya. Misalnya ada satu kasus yang terjadi di Indonesia, kasus bayi 28 hari, masih kecil ya, baru lahir ya, 28 hari, dia tertular dari orang dewasa yang datang menjenguk. Waktu lahir ada orang yang menjenguk, ternyata orang itu juga nggak menyadari bahwa dia sakit, bayi itu terkena positif. Dan juga ada kebiasaan di mana orang-orang dewasa itu yang OTG, yang tidak menyadari dirinya positif COVID, sering mencium anak. Ya, itu yang terjadi pola penularan pada anak. Terus beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua untuk menjaga kesehatan anak saat pandemi. Yang pertama adalah kita berikan nutrisi yang cukup. Untuk bayi 0 sampai 6 bulan, kita tahu bahwa ASI itulah yang terbaik. Kita berikan ASI eksklusif, yaitu 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan apapun. Kita tahu bahwa di dalam ASI itu terdapat sejumlah antibodi, ada imunoglobulin A yang berperan untuk melindungi tubuh agar tidak mudah terpapar bakteri atau virus pembawa penyakit. Untuk anak di atas 6 bulan, ASI saja tidak cukup. Dia perlu MPASI, makanan pendamping ASI, yang sehat dan bergizi, seimbang dengan gizi yang seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Berikutnya, nomor 2 yang bisa kita lakukan untuk anak-anak adalah istirahat yang cukup. Kita tahu bahwa saat kita tidur, anak-anak tidur ya, itu sel-sel tubuh yang rusak akan kembali beregenerasi menjadi sel-sel yang baru. Bayi cenderung tidurnya lebih lama, yaitu sekitar 18 jam. Untuk balita, sekitar dia butuh tidur 12 sampai 13 jam. Di atas 5 tahun, dia butuh tidur sekitar 10 jam. Kenapa tidur ini penting? Selain sebagai regenerasi sel, bahwa tidur juga membuat pertumbuhan anak juga menjadi lebih baik. Di mana saat dia tidur yang lelap, tidur yang nyenyak, tubuh akan menghasilkan namanya hormon pertumbuhan atau disebut sebagai GH, growth hormone. Di mana growth hormone ini berfungsi untuk sebagai hormon untuk pertumbuhan, termasuk tinggi badan, berat badan untuk anak-anak. Nomor 3 yang bisa kita lakukan untuk anak-anak adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ajarkan pada anak perilaku hidup bersih dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau kalau bisa juga bisa pakai hand sanitizer ya. Lakukan cuci tangan secara rutin, yaitu sebelum makan, setelah keluar kamar mandi, setelah beraktivitas di luar rumah. Nomor 4 selanjutnya adalah olahraga. Kita bisa mengajak anak untuk rutin berolahraga sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Olahraga di sini artinya kita bisa bermain sambil berolahraga di halaman rumah. Tentu kita juga melihat kondisi situasi depan rumah sekitar kita, apakah ramai apa tidak. Sebaiknya tetap kita menjaga jarak dengan orang lain, kita menciptakan satu lingkungan yang jauh dari banyak orang, ya. Atau bisa juga kita lakukan olahraga di dalam rumah. Saat ini kan kita bisa lihat di YouTube begitu banyak untuk senam olahraga yang kita bisa ikutin di dalam rumah. Olahraga jenis lain lagi adalah bisa juga bersepeda, tentu harus tetap pakai masker ya, lebih baik ya. Kemudian main bola dan sebagainya. Saya melihat ada beberapa di Palembang ini khususnya, mereka bersepeda bagus. Itu satu kegiatan olahraga yang bagus. Tapi yang salahnya adalah setelah mereka bersepeda, mereka kumpul lagi, makan lagi di tempat yang terbuka. Itu akan meningkatkan risiko terhadap penularan COVID ini.
Terus yang kelima yang bisa kita lakukan adalah berikan sayur dan buah lebih banyak. Berikan pada anak asupan buah dan sayur tiap hari. Sayur dan buah itu memiliki kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Selanjutnya, nomor 6, kita bisa memberikan suplemen vitamin. Yang sudah terbukti adalah vitamin D. Bahwa vitamin D itu sudah terbukti membantu meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus mencegah paparan COVID. Ya, bahwa kita tahu bahwa vitamin D itu dia meningkatkan sel-sel imunitas seperti sel T dan makrofag. Tubuh kita sebenarnya Tuhan ciptakan kita itu luar biasa. Tubuh kita sebenarnya kita bisa menghasilkan vitamin D, yaitu dengan cara pemaparan dari sinar matahari. Yang paling baik adalah sinar matahari sekitar jam 10 sampai jam 12, maksimal jam 1. Kenapa begitu? Karena gelombang di jam segitu, yaitu gelombang 290 sampai 313 nanometer, gelombang inilah yang membuat penyerapan daripada sinar matahari ini membuat produksi vitamin D di dalam tubuh manusia. Oke. Nah, kita juga bisa memberikan suplemen vitamin, yaitu berupa vitamin itu sendiri, atau bisa berupa makanan yang kaya akan vitamin D, ya seperti bayam, kubis, kacang kedelai, sarden, salmon, oatmeal, dan sereal. Oke, sedemikian yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh langsung atau lewat chat boleh. Terima kasih. Tadi ada beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh tim tentang keadaan pandemi di sendiri ya, yang memang ternyata saya juga baru menyadari sih Bu Hidayah, wah ternyata kasusnya cukup serius ya pada anak gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh harus memberikan yang namanya proteksi kesehatan terhadap anak-anak kita ya. Jadi memang ini sesuatu yang serius gitu ya, yang harus memang kita terapkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jika Bapak Ibu punya pertanyaan gitu ya, silakan Bapak Ibu untuk mengetikkan pertanyaannya di dalam meeting chat supaya saya nanti bisa membacakan atau Ibu Ida yang akan membacakan. Nah, atau kalau Bapak Ibu mau bertanya secara langsung kepada Dr. Lin, silakan Bapak Ibu bagian mana tuh? Ada tombol raise hand, silakan Bapak Ibu. Di toolbarnya itu ada tombol raise hand, boleh ditekan dan langsung kami akan memilih peserta webinar yang akan menyampaikan pertanyaan lebih dulu. Begitu. Nah, sambil menunggu ya beberapa pertanyaan. Oke, sudah ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke, ya. Dari Ibu Floria Rosmeyati Manalu terlebih dahulu ya. Dok, bagaimana untuk vitamin C? Apakah juga bermanfaat terkait virus ini? Oke, silakan Dr. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Vitamin C tetap bermanfaat. Kita tahu bahwa vitamin C juga meningkatkan imunitas tubuh. Tapi dalam hal COVID ini yang sudah diteliti, yang memang ternyata yang terbukti bahwa itu bermanfaat adalah vitamin D. Jadi kita boleh kombinasi antara vitamin C, vitamin D. Adapun vitamin yang biasanya ini dia tidak berdiri sendiri. Vitamin yang dijual itu kan biasanya dia ada terisi dari vitamin A, B, C, D, dan suplemen lainnya. Tapi untuk yang D-nya itu yang terutama yang penting. Harus ditambahkan kalau untuk penderita COVID ataupun kita untuk mencegah supaya tidak terpapar COVID. Vitamin D sudah terbukti penggunaannya. Mungkin menyambung dari pertanyaan Ibu Floria ini ya, Dok ya. Saya sempat membaca beberapa tanggapan gitu ya.
mengenai vitamin gitu ya. Akan lebih baik kalau katanya gitu ya, lebih baik makan makanan sehat deh daripada konsumsi banyak vitamin. Itu sebenarnya gimana ya, Dok? Karena vitamin C juga didapat dari makanan, buah-buahan, gitu. ya, Dari makanan. buah-buahan Ya. dan segala macam gitu. Gimana, Iya, Dok? betul. Jadi hampir semua sayuran, buah dan sayuran itu memiliki vitamin yang cukup buat tubuh kita. Tapi dalam kondisi tertentu, kita membutuhkan booster atau vitamin cadangan yang lebih banyak. Yaitu kita bisa memberikan vitamin C atau A, B, dan E sama D. Kenapa begitu? Apalagi saat pandemi begini, kita tidak tahu. Kita tidak boleh membiarkan imunitas tubuh kita makin menurun tanpa kita sadari, sehingga virus itu gampang masuk dalam tubuh kita. Vitamin itu kan dibagi dua jenis ya. Ada yang water soluble atau yang larut dalam air, satu lagi yang tidak larut dalam air. Kalau vitamin C, dia termasuk tipe yang larut dalam air. Jadi, kalaupun kita kelebihan konsumsi vitamin C, itu akan dibuang oleh tubuh. Kira-kira kalau anak itu butuh 75 mg sampai 100 mg per hari vitamin C. Jadi kalau misalnya dia konsumsi 1000 mg, sebenarnya tubuh itu hanya mengambil sekitar 75 sampai 100 mg dan sisanya akan dibuang oleh tubuh. Jadi kalau kita konsumsi vitamin berlebihan juga tidak baik. Apalagi untuk vitamin yang tidak larut dalam air. Vitamin yang tidak larut dalam air, dia akan tersimpan sebagai cadangan dalam tubuh. Disimpan di bawah kulit, di lemak, di hati, sehingga kalau dia terjadi penumpukan vitamin yang disebut sebagai hipervitaminosis ini juga tidak baik. Demikian kira-kira menjawab. Menyambung pertanyaan yang tadi, gitu ya. Kami pilih pertanyaan yang berikutnya yang menyambung dulu ya terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Jika kita memberikan suplemen vitamin kepada anak, kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk memberikan vitamin, Dok? Pagi hari, malam hari, ketika menjelang tidur? Ya, sebenarnya waktu yang tepat untuk memberikan vitamin bebas ya. Kita bisa memberikan dia pagi, siang, ataupun malam. Tapi mengingat bahwa kalau malam kan tidur. Sehingga kalau anak itu kalau kadang-kadang buang air kecil akan agak sulit terbangun begitu ya. Lebih baik kita kasihnya pagi. Sehingga ekskresi dari vitamin itu juga bisa lebih cepat keluar dari tubuh kita. Tapi tidak ada patokan yang pasti harus pagi, siang, dan malam, bebas sebenarnya. Bisa pagi atau siang, tapi sebenarnya lebih bagus gitu ya, kira-kira pagi gitu ya, Dok ya. Iya, baiknya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Septini gitu ya. Selamat sore, Dok. Saya punya anak berumur 15 tahun. 2 bulan terakhir ini sering muncul benjolan di tubuh dan gatal namun tidak bernanah. Hal ini tidak pernah dialami sebelum pandemi karena COVID. Kira-kira apa penyebabnya, Dok? Terima kasih. Nah, mungkin Dr. Lim bisa membantu sedikit. Ya, ini informasi yang disampaikan saya kira masih kurang ya. Jadi saya belum bisa memastikan kira-kira itu apa. Tapi beberapa hal yang bisa menyebabkan muncul benjolan gatal-gatal, kemungkinan besar adalah bisa karena alergi. Alergi itu bisa alergi telur, alergi makanan ya, alergi telur, alergi bulu binatang, makanan laut, kacang-kacangan, ataupun tungau, atau udara dingin dan sebagainya. Nah, kita lihat kalau yang tipe ini kita harus lihat jenis merah-merah ataupun tipenya itu seperti apa. Jadi kalau merah tidak bernanah kemungkinan bisa karena alergi. Tapi karena saya tidak melihat langsung ini, saya tidak bisa menjawab ini apa ya. Demikian jawaban dari Dr. Lim ya, Ibu Septini. Mungkin Ibu Septini bisa langsung datang ke Siloam gitu ya. Tapi gimana ya, Dok? Prosedurnya sekarang untuk ke Siloam ya, Dok? Kan orang takut gitu ya untuk datang ke Siloam. Pasien umum sebenarnya, Dok, pasien umum. Jadi bukan pasien COVID, karena kan kita juga pasien agak takut nih, Dok, kalau misalnya ke dokter gitu ya, ke rumah sakit. Sebenarnya tetap pada prinsip bahwa kita lebih aman, kita stay at home. Kalau tidak terlalu penting, tidak terlalu emergency, memang kita belum terlalu penting untuk ke rumah sakit. Tetapi kalau kita membutuhkan pelayanan kesehatan di Siloam, kita tahu bahwa tadi sudah ditambahkan di video di awal, Siloam itu
menerapkan satu sistem yang sangat baik. Menurut saya itu sangat baik. Lihat dari waktu masuk di screening, ya ada petugas screeningnya, screening suhunya, temperaturnya. Kemudian waktu kita naik di eskalator, kalau Bapak Ibu perhatikan, di bawah eskalator itu ada UV light. Itu sangat baik. Saya kira rumah sakit lain nggak punya. Tapi ini Islam itu menerapkan itu sangat baik. Saya pernah dipanggil waktu tengah malam jam 2 itu ada yang melahirkan SC, sesar ya. Saya waktu datang ke rumah sakit, saya lihat petugasnya, itu cleaning service-nya, itu kerjanya luar biasa. Bersihin semua, pakai ada semprot, ada pakai yang apa tuh yang fogging seperti fogging itu ya. Semua tuh mereka tuh melakukan satu prosedur protokol desinfektan yang sangat baik. Saya kira kalau untuk di Siloam dia memang udah dipisah. Untuk pasien-pasien yang bukan COVID, kita bisa berobat di gedung yang benar-benar sudah dilakukan screening terlebih dahulu. Yang COVID kan di bagian belakang itu ya, yang kayak kontainer itu benar-benar terpisah, terisolasi. Jadi kalau untuk pasien yang mau berobat ke Siloam, saya kira nggak usah khawatir, asal tetap melakukan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya kira kalau sejauh yang bisa kita lakukan demikian, aman-aman saja. Demikian saya bisa jawab begitu. Wah, lengkap sekali ya jawaban dari Dokter Lim ya. Kita nggak perlu takut, Ya, kalau karena memang perlu gitu ya, Dok ya, kita bisa langsung. Berikutnya, ada Dokter Lim dapat salam ya. Dapat salam Dokter Lim dari Dokter Vincentius. Oh iya, dia teman saya. Salam balik Dokter Vincent. Oke, ada juga teman kuliah. Dia sekarang udah jadi dokter penyakit dalam. Oh, oke. Kemudian ada dari Surkowi Chandra. Selamat siang dok, katanya. Oke, lanjut. Oke. Ada dari ada Surkowi Chandra itu sebagai belum saya mengerti. Belum. Oke. Dari Ibu Linda Labu. Selamat sore, dokter. Saya mau bertanya, anak saya umur 7 tahun, suka sekali makan sayur dan minum vitamin. Tapi kenapa anak saya sering sariawan dan BAB-nya tidak lancar? Bisa 3 hari sekali baru BAB dan kadang keluar darah, tapi keluar darahnya tidak sering. Saya mau ke dokter, tapi takut juga di situasi pandemik begini. Kira-kira apa penyebab sariawan dan di BAB-nya tidak lancar? Terima kasih. Iya. Vitaminnya sudah cukup, makan buah, sayur sudah cukup. Kenapa masih kena sariawan? Kita perlu tahu bahwa sariawan itu bukan hanya karena kita cukup vitamin tidak akan kena sariawan. Ada satu penelitian mengatakan bahwa sariawan itu bisa timbul karena kita stres. Bisa timbul sariawan. Dan kedua, penelitian itu mengatakan bahwa sariawan itu bisa timbul secara periodik. Lebih seringnya pada perempuan itu sekitar sebulan sekali atau laki-laki setiap 3 bulan. Itu penelitian mereka. Itu bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian mengenai BAB yang keras ya dan keluar darah. Sebenarnya kalau BAB yang keras ini adalah menunjukkan ada satu pencernaannya ada masalah atau ada gangguan pencernaannya. Bisa saja bukan hanya dari vitamin, bisa juga penyebab yang lain. Kenapa dia makan banyak vitamin dan sayur tetap BAB-nya keras? Bisa juga penyebabnya bisa karena daging. Dia kalau makan daging terlalu banyak, itu kan membuat hasil fesesnya menjadi keras dan susah keluar. Kedua, vitamin terutama zat besi kalau dia minum tiap hari terlalu banyak tiap hari dikonsumsi, vitamin zat besi itu juga menyebabkan pembentukan kotoran menjadi keras. Itu membuat dia susah defekasi. Pada saat dia BAB keras, BAB yang keras ini akan mengiritasi dinding anus. Dinding anus ini kalau dilewati oleh suatu kotoran yang keras, itulah yang nanti akan menjadi iritasi. Bahkan malah bisa jadi luka. Itu menerangkan kenapa dia bisa BAB-nya berdarah. Jadi sarannya adalah, selain dia cukup makan buah dan sayur, dia kalau dalam masa-masa susah-susah BAB ini, kurangin daging sedikit dulu, memang perbanyak makan yang seratnya tinggi, berikan dia buah dan sayur, dan minum, jangan lupa, minum air putih yang cukup. Karena penyerapan paling tinggi di usus besar itu adalah penyerapan air. Dimana kalau kita kurang minum penyerapan air tinggi, terbentuklah feses yang keras, itu akan melukai dinding anusnya menjadi berdarah. Demikian saya bisa jawab. Sama seperti yang lainnya, mungkinnya nanti kalau memang Ibu Linda mungkin punya kekhawatiran lebih lagi, mungkin bisa langsung gitu ya. Tadi sudah dijelaskan
bagaimana protokol untuk bisa datang ke Siloam gitu ya. Jadi mungkin kalau memang masih khawatir bisa langsung gitu ya menemui Dokter Lim di Siloam ya. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Lutfi ya. Sore dok, anak saya usia 6 dan 4 tahun. Mengingatkan untuk stay at home aja. Untuk tahun ini belum dapat imunisasi influenza, sepertinya itu ya maksudnya ya. Ada nggak imunisasi yang wajib untuk usia ini atau nunggu situasi oke dulu baru lanjut imunisasinya? Nah, gimana dok? Ya, untuk Muhammad Lutfik ya, sayang sekali ya baru ditanya sekarang ya. Coba dia tanya dari bulan April kemarin. Bahwa Siloam itu dari April kemarin itu sudah melakukan terobosan untuk memberikan imunisasi secara drive-thru. Yaitu pasiennya itu diimunisasi di dalam mobil pasien, sehingga pasiennya tidak perlu turun ke rumah sakit. Dan lokasinya itu sekitar parkiran di luar gedung ini. Jadi sangat aman untuk anak-anak yang mau imunisasi. Tetapi apapun yang sudah lewat, prinsip imunisasi adalah meskipun terlambat, tetap kita berikan. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau ibu mau meneruskan untuk vaksinnya, bisa dilakukan di Siloam dengan drive-thru. Itu tiap hari ada di samping di parkiran itu ya. Untuk lebih jelasnya mungkin ibu bisa telepon ke CS-nya Siloam. Kalau untuk 6 tahun itu biasanya vaksin yang wajib itu adalah vaksin MMR kedua atau campak 2 ya. Kalau untuk 4 tahun biasanya pengulangan vaksin influenza setahun sekali. Kalau 6 tahun itu dia perlu vaksin tambahan itu tipes tiap 3 tahun. Influenza juga bisa diulang setahun sekali. Demikian. Oke, baik. Terima kasih dok. Mungkin untuk pertanyaan Bapak atau Ibu Surpowi Chandra, mungkin ini juga menyambung ya dok. Kalau misalnya ternyata dia mau datang langsung, imunisasinya langsung nggak drive-thru, ada nggak dok prosedur yang baik yang ditanya yang harus dilakukan bila mau mengajaknya anaknya untuk imunisasi? Anaknya sekarang berumur 20 bulan. Oh ya, kalau tidak melalui drive-thru, bisa juga langsung ke poli bagian anak ya di lantai 2, bisa langsung datang daftar, langsung dilayani di lantai 2 di bagian poli anak. Itu bisa juga, tidak pakai drive-thru. Itu setiap hari juga bisa. Oke, jadi bisa langsung. Ada protokol-protokol tertentu nggak dok? Protokol apa maksudnya? Yang harus dilakukan waktu masuk ke apakah hanya masker untuk anaknya sendiri? Oh iya, untuk anak-anak tetap kita wajibkan untuk anak-anak, untuk orang dewasa semuanya. Kalau datang ke rumah sakit harus pakai masker untuk melindungi. Yang kedua, yang tadi jaga jarak, ya jaga jarak. Oke, itu kira-kira jawabannya Ibu Linda ya. Ternyata Ibu Linda ini seorang dari Kupang gitu ya. Ternyata ada juga yang gabung kita ya dari Kupang jauh ya. Oke. Selanjutnya Ibu Floria lagi ya, Ibu Floria Rosmeyati Manalu kembali. Oke, dok, anak saya kan sekolah online dari jam 7 sampai jam 15, jam 3 sore ya. Wah, cukup panjang juga waktu belajarnya. Jadi tidak sempat untuk berjemur antara jam 10 sampai 12. Apakah vitamin D bisa didapat dari yang lain? Seperti susu dan berapa lama sebaiknya berjemur untuk anak? Terima kasih. Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bisa memberikan suplemen vitamin D atau juga makanan yang kaya akan vitamin D. Seperti bayam, kubis, kacang kedelai, sarden, salmon, oatmeal, sereal. Ya ini kira-kira ini. Oke, jadi memang tadi kira-kira waktu berjemur seharusnya memang bagusnya di atas jam 9 tadi ya dok ya? Jam 10 sampai jam 12. Ke atas maksimal jam 12-an ya dok ya. Itu maksimal berjemur kira-kira 15 menit atau gimana dok? Ya, berjemurnya baiknya sekitar 15 sampai 30 menit. Paling baik sih sekitar 15 menit. Kenapa? Kalau kita terlalu lama berjemur, malah risikonya bisa terkena kanker kulit. Apalagi kalau udah siang di atas jam 12. Sebanyak 15 menit sampai 30 menit paling lama. Tiap hari, ya. 15 sampai 30 menit, paling bagus 15 menit gitu Ya, ya? 15 menit. Oke. Lalu untuk pertanyaan dari Ibu Erlina selanjutnya.
Selamat siang dok, mau tanya apakah oximeter dapat dipakai untuk memantau apakah kita kena COVID atau tidak? Tapi sebelumnya mungkin dokter Lim boleh jelaskan oximeter itu apa? Gitu ya. Ya, oximeter tidak bisa memantau kita kena COVID atau tidak. Oximeter itu adalah suatu alat yang mengukur ini kadar SpO2 dalam tubuh kita itu. Dia seperti ini, bentar ya, saya tunjukkan gambarnya. Nah, seperti ini. Ini yang namanya oximeter. Oximeter ini hanya mengukur kira-kira SpO2 dalam tubuh kita tuh bagus apa tidak. Paling bagus tuh di atas 90. Kalau 90 sampai 100 artinya aliran dalam tubuh kita, oksigen dalam tubuh kita tuh bagus. Oximeter namanya. Untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh kita. Tapi ini nggak bisa dipakai sebagai patokan bahwa seseorang itu terkena COVID atau tidak. Ya, orang yang asma, sakit jantung, orang yang sakit-sakit yang berat lainnya di mana mengalami sesak nafas, kalau kita periksa dengan oximeter, tentu dia oximeternya menunjukkan nilainya akan turun, bisa di bawah 80, 70, 60 gitu kan. Tapi dia tidak bisa menentukan bahwa ini COVID atau tidak. Itu salah ya. Oke. Selanjutnya dari Bu Janti Motulo, selamat sore dok, anak saya sering flu, sebaiknya diberikan vaksin apa ya? Anak saya berumur 7 tahun. Ya, untuk anak yang sering kena flu, itu baiknya diberikan imunisasi influenza. Imunisasi influenza itu diberikan tiap tahun, setahun sekali. Itu tidak wajib, vaksin yang tidak wajib. Tapi kalau dia sering mengalami flu, lebih baik diberikan. Normalnya kalau kita di iklim di Indonesia, kalau normalnya itu setahun kita sakit 2 kali kena flu, itu masih normal. Tapi kalau dia tiap bulan sakit flu, batuk pilek, itu lebih baik kita berikan vaksin influenza. Baiklah dok. Ya, terima kasih dok. Oke, apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Yang Sepertinya belum ada yang raise hand ya, belum ada yang mengangkat tangan. Boleh langsung Bapak Ibu kalau memang ada Oh, ada lagi. Sepertinya malu-malu. Oke, kita bisa lihat di chat. Sore dok, mau tanya, dokter bilang tadi berjemur, oh ya jam tadi ya, masalah jemur tadi ya, jam 10 pagi sampai maksimal jam 1. Nah, saya mau tanya kalau bayi baru lahir, apakah kita harus menjemur bayi baru lahir di jam 10 ke atas atau ada batasan usia untuk Iya. Iya betul. Memang kalau untuk bayinya kita batasin. Kalau dulu kita pakai patokannya adalah di bawah jam 9. Kenapa begitu? Karena bayi itu kan masih kecil sekali. Kalau kita terlalu terik, malah bisa terjadi trauma panas terhadap kulit bayi itu. Kita tahu kulit bayi itu kan sangat sensitif. Jadi lebih baik memang pada bayi itu maksimal itu paling bagus ya di bawah jam 9 atau maksimal lah jam 10. Justru kalau bayi itu justru sebelum jam 9 ya dok ya? Bayinya, ya karena untuk menghindari trauma daripada terik matahari yang terlalu panas. Berarti kalau itu bayi itu berarti patokannya dari dia lahir sampai dengan berapa bulan dok? Biasanya kalau bayi itu disebut neonatus 0 sampai 28 hari. Iya, biasanya kalau bayi-bayi yang kuning itu kita anjurkan untuk dijemur ya di bawah jam 9 lebih aman, setengah jam cukup. Kira-kira sampai dengan usia 1 bulan gitu ya, 40 hari ya. Berarti usianya sampai kira-kira sampai 40 hari gitu ya, dia berjemur di bawah jam 9 gitu ya dok ya? Iya, betul. Di atas itu berarti boleh di atas jam 9 gitu ya. Oke, berikutnya. Belum ada ya pertanyaan sepertinya. Mungkin Ibu Ida, ada lagi pertanyaan masuk lagi baru. Oke. Apa nih? Anak saya sering keringat dingin bagian tangan dan kaki. Karena apa ya dok? Anak saya usia 7 tahun, Ibu Emily. Ya, ini keterangan yang belum terlalu lengkap ya informasinya ya. Boleh. Ya, kaki tangan dingin kan banyak penyebabnya, ya kan? Kalau anak lagi panas tinggi, suhu panas tinggi, itu sebenarnya dalam tubuhnya kan tinggi sekali. Ya, di atas 395, 40, biasanya ujung kaki tangannya akan dingin. Itu normal. Itu bagian yang normal dari suatu sistem kompensasi tubuh manusia.
Tapi bisa juga kaki tangan dingin ini juga bisa juga karena penyakit. Contoh, anak yang mengalami ada jantung bocor. Jantung bocor itu dia akan sering mengalami kaki tangannya dingin, tangannya sering berkeringat. Tapi bedakan apakah dia ada biru enggak di ujung-ujung bawah, di ujung-ujung kukunya, atau di bibirnya atau mukosa mulut dan lidahnya. Kalau dia ada biru-biru demikian, kemungkinan dia kena jantungnya bocor. Jadi informasi yang diberikan kaki tangan dingin itu masih sangat luas. Untuk lebih jelasnya memang harus diperiksa lebih lanjut ya. Jadi boleh mungkin langsung memeriksakan gitu ya keadaan anaknya. Tapi di sini dikatakan bahwa suhu badannya normal, Dok. Ya, banyak faktor. Orang kalau lapar juga kedinginan. Dimana kalau dia lapar, nggak ada energi, terjadi hipoglikemia, di mana kadar glukosa dalam tubuh rendah, otomatis dia keluar keringat dingin, ya kaki tangannya semua dingin. Jadi terjadi hipoglikemi, kadar glukosanya rendah. Banyak faktor, harus dicek semua. Mungkin ini pertanyaan ada lagi Bapak Ibu sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini. Ya mungkin dari saya kali ya Dok, kan saya ini pekerja ya Dok, jadi saya bekerja di luar gitu ya. Kira-kira protokol apa sih yang saya sendiri harus terapkan supaya nanti, maksudnya supaya saya tidak menjadi carrier gitu loh Dok, untuk anak saya. Jadi kita sebagai orang, mungkin banyak juga Bapak Ibu yang bekerja, jadi saya bekerja di luar rumah gitu Dok. Ada saran, masukan buat kami gitu sebagai seorang pekerja yang juga punya anak. Jawabannya seperti yang video pertama saya putar itu. Bisa melakukannya. Ya. Itu yang lebih baik sebenarnya. Jadi kalau kita sering keluar rumah, kita tidak tahu kontak dengan siapa, kita tidak tahu kontak dengan orang yang sekitar kita OTG atau tidak, dia pembawa sakit atau tidak. Memang langkah pencegahannya sebelum pulang, sebelum dekat dengan anak, pertama adalah ganti baju, ganti yang bersih, mandi, baru boleh pegang anak. Berarti benar-benar kita yang harus ekstra gitu ya, yang ekstra ya. Kita juga yang harus proaktif gitu ya untuk self hygiene kita ya. Iya, self hygiene. Oke, ada baru masuk lagi nih. Pertanyaan dua terakhir ya. Dua terakhir deh ya, dua terakhir ya. Dari Bapak Rama atau Ibu. Iya Bapak tuh. Selamat sore dokter, apa masa pandemik ini anak-anak perlu diberikan imbus? Oh, ini mereknya Stimuno. Ini merek satu booster ya. Booster. Gimana dok? Ya, jadi gini, ini ada penelitian yang waktu awal-awal COVID itu malah dilarang, jangan dipakai imbos atau Stimuno. Kenapa? Karena katanya bisa meningkatkan pemaparan COVID. Demikian juga waktu itu ada juga satu artikel yang keluar juga mengatakan bahwa jangan memberikan golongan obat panas golongan ibuprofen. Itu juga sama, meningkatkan untuk pemaparan daripada COVID itu. Tapi sebenarnya yang penting adalah kita jaga kesehatan itu adalah meningkatkan imun kita. Selain vitamin-vitamin, kita bisa berikan vitamin yang paling terbukti sudah meningkatkan untuk imunitas kita untuk menghadapi COVID ini adalah vitamin D. Ya, jawabannya untuk Bapak Rahma. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari Ibu Linda Labu, kenapa kalau di rapid anaknya dengan komplikasi banyak gitu ya pada saat rapid di swab hasil rapidnya itu positif. Nah, itu kenapa bisa demikian, Dok? Ya, sebenarnya gini, untuk tes yang paling akurat pada saat ini tetap adalah tes PCR swab. Kalau rapid itu sebenarnya tidak terlalu akurat ya, tapi rapid itu dipakai untuk screening aja. Di antara kelompok orang yang kita curiga terpapar atau tidak, kita bisa lakukan screening pertama adalah dengan tes rapid. Di mana kita bisa lihat imunoglobulinnya positif atau tidak, IgG atau IgM-nya. Tetapi rapid test positif belum tentu dia benar-benar positif. Karena pemeriksaan yang dilakukan itu beda. Jadi yang paling tepat adalah untuk screening awal kita boleh lakukan rapid. Lakukan sekelompok orang. Kalau dia negatif, ya sudah tidak usah dilanjutkan dengan swab. Tetapi kalau dia ternyata positif,
pemeriksaan selanjutnya kita harus lakukan dengan swab, yaitu tes PCR. PCR ini yang lebih akurat dibanding rapid. Jadi sarannya kalau dia rapidnya positif, harus lakukan swab. Jadi sebenarnya rapid itu tidak menggambarkan keadaan seutuhnya gitu sebenarnya ya. Belum valid. Jadi memang ada baiknya kalau memang punya kecurigaan tertentu melakukan PCR test itu ya, Dok ya. Ya. Swab itu. Oke. Ya Bapak Ibu, Kita kaya sekali ya akan pengetahuan terkait ya. Nah, sorry Pak, saya lagi Zoom. Biar saya telepon nanti 15 menit lagi ya. Oke, ya. Waktu kita yang terbatas gitu ya. Maka pertanyaannya ditutup Bapak Ibu. Nah, kita berterima kasih kepada Dr. Lim yang hari ini sudah menyempatkan waktunya. Ya, kami berterima kasih kepada Dr. Lim yang sudah hari ini menambah wawasan saya. Iya. Dan saya juga. Dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Nah, webinar kesehatan kali ini terselenggara oleh beberapa pihak ya. Salah satunya Siloam Sriwijaya dan juga Sekolah Palembang Harapan. Kami segenap mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Lim dan juga setiap peserta webinar kali ini ya yang sudah aktif bertanya gitu ya dalam menyampaikan pertanyaannya pada webinar kali ini. Ya mungkin masih banyak lagi lainnya pertanyaan. Mungkin bisa langsung nanti melalui Siloam gitu ya, langsung ke Siloam untuk bertanya gitu ya mengenai hal-hal yang memang ingin ditanyakan gitu ya. Selanjutnya di dalam kegiatan ini kami juga ingin mempromosikan salah satu kegiatan kami di Sekolah Palembang Harapan. Kami akan mengadakan Pekan Nusantara 2020. Kami akan mengadakan kegiatan ini pada tanggal 30 Oktober 2020. Ini ini adalah wadah kami untuk open house ya. Open house secara virtual. Ini open house yang kedua. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk melihat seperti apa sih Sekolah Palembang Harapan, isinya kayak apa sih Sekolah Palembang Harapan gitu ya. Apa yang jadi visi dan misi sekolah ini, Bapak Ibu boleh ikut gitu ya. Mungkin follow Instagramnya dulu di situ banyak informasi tentang ini juga gitu ya. Dan boleh juga untuk kalau mau tanya-tanya tentang sekolah kami, Sekolah Palembang Harapan, silahkan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera 0711 564 9144 atau 5. Nah, kami nanti melalui nomor tersebut akan infokan bagaimana caranya untuk mengikuti open house virtual itu. Betul. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, demikian acara hari ini. Kami mengucap berterima kasih dan kita akan menutup acara kegiatan ini dengan doa. Gitu. Saya mempersilahkan lagi kepada Ibu Evi untuk menutup kita rangkaian acara hari ini dalam doa. Sebelum kita menutup ya, saya secara personal ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Siloam ya, khususnya juga kepada Dr. Lim, dan kita sangat mengapresiasi sekali khususnya untuk tenaga medis garda depan kita dalam kita menang atas pandemi yang sedang kita hadapi ini. Ya, marilah kita juga boleh terus mendoakan agar pandemi ini boleh segera selesai. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup webinar ini. Saya akan menutup di dalam doa. Saya akan memimpin doa menurut iman saya, iman Kristiani. Bapak Ibu boleh berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk webinar yang telah kami laksanakan. Kiranya webinar ini memberikan banyak informasi yang baru, khususnya bagi kami orang awam yang mungkin mempunyai ketakutan sendiri dalam diri kami, Tuhan, khususnya dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk Dr. Lim dan juga untuk para petugas medis yang ada di rumah sakit yang pada saat ini menjadi garda yang paling depan dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan perlindungan ya Tuhan, Tuhan yang terus memberikan kesehatan bagi para petugas medis agar mereka bisa melaksanakan pelayanan mereka dengan sebaik mungkin. Inilah doa kami, kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Baiklah. Ya.
Dan kita sudah sampai di penghujung Acara. acara kalian. Oke, terima kasih untuk kesediaannya, waktunya untuk bergabung dalam webinar Kesehatan Anak kali ini. Dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Semoga Ya. Silom bisa mengadakan terus webinar-webinar yang sangat memberkati ini. Oke, Bapak Ibu. Salam dari kami dari Palembang juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore. Bye-bye. Bu, pasang lagu. Atas seizin Tuhan, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Seluruh dari kita, mau tidak mau harus melakukan penyesuaian, termasuk dalam bidang pendidikan. Murid-murid belum bisa berkumpul kembali bersama-sama di sekolah, bersama dengan guru-gurunya. Sehingga pembelajaran jarak jauh, atau yang biasa dikenal dengan home-based learning, perlu dilaksanakan. Home-based learning adalah suatu usaha yang dikerjakan sebuah institusi pendidikan sehingga murid-murid dari rumah pun masih bisa menyelenggarakan pembelajarannya. Sedangkan guru-guru dan staf melaksanakan pembelajaran dari kelas mereka masing-masing. Setiap pagi sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah,
murid-murid mempersiapkan diri mereka dari rumah menggunakan setiap device yang dibutuhkan mereka mengikuti pembelajaran yang disediakan. Demikian dengan guru-guru dan staf. Sebelum masuk ke area sekolah, sekolah menjalankan protokol kesehatan tertentu. Seperti yang pertama, mereka harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang tersedia di lobi sekolah. Sebelum masuk ke area sekolah, mereka juga akan dilakukan pengecekan kembali, yaitu pengecekan suhu tubuh. Jikalau melewati batas-batas tertentu, maka guru atau staf tersebut akan disarankan untuk kembali ke rumah dan melaksanakan pembelajarannya dari rumah. Sedangkan bila hasil pengecekan menunjukkan sesuatu yang normal, maka mereka diperkenankan masuk ke sekolah dengan mengikuti protokol kesehatan, seperti terus menggunakan masker, khususnya selama melakukan interaksi dengan guru-guru atau staf yang lain. Nah, kegiatan ini terus kita lakukan agar pembelajaran dapat terus berlangsung dengan baik. Guru dan staf dapat terlindungi kesehatannya, dan murid-murid terus dapat menikmati pembelajaran yang ada. Selama home based learning berlangsung, tentu ada banyak penyesuaian yang mereka kerjakan, baik dari segi strategi mengajar, baik dalam segi pengambilan nilai, ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru-guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang lebih, menggunakan setiap sarana yang tersedia di tengah segala keterbatasan yang ada. Sekolah Palembang Harapan sendiri dalam pelaksanaan home based learning ini menggunakan satu platform atau media khusus yang digunakan, yaitu Teams, yaitu salah satu LMS yang disediakan oleh Microsoft. Kami menggunakan ini dengan berbagai macam alasan. Seluruh murid di Sekolah Palembang Harapan memiliki akun Surel yang khusus yang terafiliasi secara langsung dengan Microsoft. Demikian juga guru-guru dan staf. Maka dengan menggunakan satu platform yang khusus yang hanya berlaku untuk internal sekolah dan yayasan kita, hal itu akan lebih meningkatkan rasa aman baik dari murid, guru, staf, ataupun orang tua. Selain itu, dikarenakan penggunaan Teams yang berbasis internet ini, sekolah juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti penyediaan laptop atau komputer yang memiliki kamera. Dari segi infrastruktur seperti fasilitas internet, kami juga terus berusaha mengoptimalkan. Selain mempersiapkan dan melaksanakan HBL, kami juga terus mempersiapkan diri untuk menyambut era baru, yaitu era di mana pembelajaran bisa dikerjakan, tetapi dengan batasan-batasan tertentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Kita perlu terus mendoakan kota kita Palembang, karena sampai dengan saat ini kondisi memang belum memungkinkan. Tetapi kami percaya suatu saat nanti waktu tersebut akan tiba. Oleh karena itulah kami terus mempersiapkan diri. Beberapa persiapan yang kami lakukan selain protokol kesehatan yang telah diberlakukan bagi guru dan staf, beberapa sarana pendukung seperti tempat cuci tangan, ketersediaan hand sanitizer, ataupun kesediaan UKS yang lebih mendukung, akses masuk ke sekolah, ataupun yang terutama pengkondisian di dalam ruang kelas, pengaturan jarak antar tempat duduk, dan protokol-protokol lainnya terus kami persiapkan. Kami berharap ketika saat new normal nanti tiba, sekolah boleh siap, orang tua boleh merasa aman, dan setiap murid boleh belajar dengan lebih maksimal. Kiranya dengan setiap hal yang telah kami kerjakan, kami boleh terus mendukung setiap orang tua, secara khusus dalam pendidikan yang dikerjakan oleh setiap murid. Akhir kata, semoga kita bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Cinta kasih
peduli, integritas, kejujuran, empati, belas kasih, profesional. Pilihan terpercaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan penelitian yang holistik dan bertaraf. Ya, Pak Sentono dan Bu Ega, rekan-rekan yang dari Siloam, kita halo? Ya. Ya, oke. Ya. Nah, terima kasih ya untuk webinar ini sudah berjalan dengan baik dan memberikan banyak informasi yang bagus sekali ya, khususnya untuk kita juga gitu ya. Oke, dokternya udah live. Dokter Lipnya udah live, Bu. Tadi kayaknya ada terima telepon deh. Iya, nggak apa-apa. Ada pasiennya. Iya, nggak apa-apa deh. Oke, jadi sekaligus kita menutup acara ini. Terima kasih untuk semua kerjasamanya. Semoga mungkin nanti di lain kesempatan kita boleh kembali lagi membuat acara seperti ini. Siap. Sukses buat yang di Siloam, yang garda depan, tenaga medis, yang support tenaga medis juga, ya semoga diberi perlindungan kurang lebihnya. Saya percaya ada yang mau sampaikan. Terima kasih Bu Evi, Bu Ida, terus satu lagi Bu Nanti. Terima kasih banyak, sehat selalu. Tuhan berkati. Nanti kita buat acara lagi ya Bu, dengan topik dan tema dan dokter yang lainnya. Tim Pak Sentono juga terima kasih sudah support kita. Oke, sama-sama. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Sutomo. Kita boleh tutup meeting ini gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Bye bye. Bye bye. God bless. Udah.